Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sekali. ya. Sehat ya. Lama kita baru jumpa, Bang. Iya, betul. Berapa tahun? Berapa tahun ya, Bang? Jadi saya mau kasih tahu ya. Abang Ami ini dulu kalau saya ikut basic training di HMI, organisasi HMI saya masih berproses pertama hijrah dari Ambon, dari Maluku ke Maluku Utara tuh di Universitas Hairun. Jadi saya proses di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini mentor saya nih, guru saya, karena kenapa? Master of Training LK1 dapat, Bang Ami juga ya Bang ya. Kemudian LK2 Master of Training juga dapat. LK3 Master of Training juga. Jadi paripurna, jenjang perkaderan paripurna saya itu ya ini guru saya, Master of Training saya gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi saya udah berapa tahun ini baru ketemu, rindu pemikiran-pemikirannya yang begitu brilian. Memang kalau konsep pemuda ini tepat sekali, Bang. Dan ada kesempatan kali ini kita mau bicara dulu nih. Saya rindu juga dengan Maluku Utara, pemuda, bagaimana semangat pemuda-pemuda di Maluku Utara saat ini, karena lama juga saya belum ke sana, Bang. Terakhir saya ketemu Abang di beberapa tahun lalu, itu ya sampai sekarang saya belum sampai ke sana. Jadi kita mau bincang-bincang, Bang. Kita dengan gagasan-gagasan brilian yang Abang punya, kita sharing di sini, Bang. Sebagai untuk kami belajar ya, Bang ya. Iya. Baik, Bang Ami biasa disapa, nama lengkapnya Fahmi Albar. Abang persilakan untuk memperkenalkan diri dulu, katanya tak kenal maka tak sayang, Bang. Baik, saya Fahmi Albar. Saya alhamdulillah lama di dunia pergerakan. Alhamdulillah sejak mahasiswa, masih SMA sampai mahasiswa. Ya, mungkin kita pecinta organisasi. Iya. Sehingga dunia pergerakan, dunia kemahasiswaan kita hampir geluti di setiap saat. Saya kira itu sedikit profil saya. Iya, begitu cinta dengan organisasi. Saya ini backgroundnya anak gerakan gitu loh, aktivis tulen. Benar, yang tadi saya sampaikan bahwa memang benar-benar mentor kami di perkaderan HMI. Tapi kayaknya bukan saja di perkaderan HMI, kayaknya diundang juga untuk mengisi ruang-ruang intelektual ya, ruang-ruang diskusi di organisasi-organisasi lain yang ada di Maluku Utara ya Bang ya, bahkan di luar dari Maluku Utara juga. Ada juga ya, luar biasa Bang. Bang Ami dulu di Maluku Utara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan salah satu universitas ya ternama juga. Dan satu di Maluku Utara ya. Oke Bang, dalam rangka apa nih Abang datang ke Jakarta? Ya, pertama kami dan tim, kebetulan saya juga kemarin mengawal tim yang kemudian digugat oleh salah satu paslon di Kabupaten Halmahera Barat, dan pada posisi pemenang. Maka oleh tim kemudian memberikan kesempatan kepada kami untuk mengawal kandidat bupati dan wakil bupati yang saat ini, yang beberapa hari kemarin kemudian beracara atau berperkara di MK. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 17 Februari kami memenangkan pertarungan itu dengan ditolaknya gugatan salah satu paslon, dengan ditandai dengan pembacaan putusan dismisial, memenangkan pasangan James Wong dan Jofri. Alhamdulillah. Jadi ini juga tim pemenangan, kalau nggak salah jurkam ya. Oh iya wajar, karena dulu ya masa kuliah saya masih ingat, masa saya masih ini kan guru saya belajar dari sini, jadi saya bisa survive di Jakarta sampai orator di mana-mana Bang, jadi orator di mana-mana karena ini jaga saya belajar dari sini. Dulu saya ingat ya, di atas sampai kita dikejar-kejar polisi ya Bang ya. Tapi biasa pengalaman jalanan Bang. Dan Abang tahu nggak, pelajaran jalanan itu yang mengantarkan saya sampai ke Jakarta. Bahkan waktu saya udah katakanlah jadi dosen ya Bang ya, saya masih rindu, bahkan saya bisa turun dengan mahasiswa bersamaan. Memang orang-orang yang kritis
yang masih terpelihara idealismenya, terkadang siapapun dia, walaupun di dalam lingkaran kekuasaan itu teman kita, saudara kita, selagi ada ketidakadilan, Iya, ada pencaliman, pasti idealisme kita terpanggil. idealisme terpanggil. Iya. Paling tidak ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan gagasan, maka parlemen jalanan itu sering memanggil kita untuk ya berada di hukuman massa gitu. Saya kira mungkin begitu. Oh gitu ya Bang. Karena Saya ingat ada satu masalah ya kemarin, nggak perlu sebut masalah apa ya Bang ya. Saya sering sampaikan ke teman-teman. Saya punya guru-guru orator yang handal. Baik Bang. Berarti kemarin sebelumnya Bang sebelumnya saya wawancara salah satu ketua tim strategis juga Bang Tamgani. Iya, sebagai tim jujur sebelumnya saya wawancara. Kali ini saya wawancara Abang juga selaku Jurkam ya, Pak James Tuang dan juga Ya, Pak Jufri Muhammad sebagai bupati dan wakil bupati. Jadi sebenarnya pemenangan itu karena adanya tim-tim handal ya di belakang Pak James dan Pak Jufri ini ya. Ya Bang ya. Ya, kalau saya begini, ini merupakan akumulasi cita-cita masyarakat Halmahera Barat ya. Iya. Ingin berubah, ingin mendiahi ulang, ingin benahi ulang tentang tatanan, baik itu di birokrasi, baik itu di soal pembangunannya, baik itu di soal keberpihakan anggarannya. Masyarakat kemudian tersadar dan juga didukung dengan kerja-kerja tim yang luar biasa. Paling tidak dari kampung ke kampung, dari pulau ke pulau. Alhamdulillah hampir 3 bulan konsolidasi itu berjalan. Bahkan kita di tim jujur itu ada sekitar 6 bulan lebih. 6 bulan Ya, lebih. 6 bulan lebih. Orang yang lain masih ngurus rekomendasi, kita sudah konsolidasi dari kampung ke kampung. Dan alhamdulillah di Halmahera Barat itu 175 desa. Terakhir kemarin sampai pada kampanye, alhamdulillah di hampir seluruh desa kami singgahi, kami sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi program ke depan oleh pasangan jujur. Dan alhamdulillah dari 125 desa itu hampir cuman ada berapa desa? Hampir semua desa yang kita sampaikan. Paling tidak masyarakat di desa itu mendengar, bahkan insya Allah apa yang menjadi komitmen Pak James dan Pak Jufri itu bisa dikawal. Iya. Kalaupun misalnya ada yang terlupakan, ya masyarakat juga bisa menyampaikan secara terbuka. Iya. Bahkan juga kalau misalnya ada ruang-ruang dialogis itu, kalau pasangan Pak Bupati dan Pak Wakil datang ke desa dalam kunjungan kerjanya, ya paling bisa disampaikan Pak Bupati, Pak Wakil, dulu Anda pernah janji bikin ini, ya disampaikan. Karena saya tahu benar Pak James dan Pak Jufri ini orang yang tidak pernah menjaga jarak. Mereka itu bahkan sangat dekat gitu. Di rumah mereka itu mau datang siang malam, ya mereka terima. Terbuka gitu. ya. Terbuka sekali. Kemarin saya juga sempat wawancara Pak Bupati dan Pak Wakil, dia sempat diskusi sama istri Pak Bupati juga, katanya meski udah tengah malam udah pada tidur, Ya. hari Minggu mau hari apa jam istirahat pun udah jam 2 ada yang datang, tetap Pak Bupati itu waktu masih jadi anggota DPR ya itu tetap bangun dan melayani masyarakat yang datang gitu, luar biasa. Memang Pak James dan Pak Jufri itu simbol kesederhanaan. Simbol Kesederhanaan bagi para elit lokal, elit publik gitu. Nah, bisa dibayangkan Pak James itu 4 periode. Iya, 4 periode, rumahnya cuma 1. Mobilnya cuma 1. Ya, cuman itu modalnya. Simbol kesederhanaan. Nah, simbol Pak Jufri juga begitu, tidak punya rumah mewah gitu, rumah biasa saja. Mobilnya cuma 1. Bahkan tidak punya aset yang lain gitu. Iya. Yang ada di kampung ya itu ya harta mereka gitu. Makanya saya membaca kedua figur ini adalah tokoh yang sangat sederhana sekali. Dan bahkan kemarin ketika di laporan hasil kekayaan negara, harta mereka paling terkecil begitu. Pak James itu cuman sekitar 200 jutaan. Sama juga sama Pak Jufri. Sekitar mereka 200 200 jutaan.
Kalau Berarti saya mengutip kata Bang Tamgani selaku Ketua Tim Strategis Pemenangan ya, yang saya wawancara sebelumnya, katanya memang nggak mengandalkan finansial, uang gitu. memang konsolidasi kita di Pak James ini kan pernah 2015 pernah maju. Iya. Tarung kita kalah dengan petahana yang kali ini kalah, itu selisihnya 519. Iya. Kita mendapat suara 17.000 lebih. Nah, yang petahana yang kalah kali ini 18.000 lebih. Ya, kita cuma selisih 519. Dari situ kita kemudian merawat. Modal itu kita cuma punya modal 15.000. Alhamdulillah di pertarungan di 2020 kita tertambah modal kita. Yang tadinya 17.000 jadi 22.500 sekian. Luar biasa signifikansi. Dan perlu dicatat bahwa Pak Jen dan Pak Jufri ini misalnya di Kecamatan Jelolo, dulu misalnya di Pak Namto di 2 periode tidak bisa, cuman di angka 5.000-an lebih. Pak Jen dan Pak Jufri mengalahkan petahana kali ini di Kecamatan Jelolo itu dengan angka 6.150, angka yang cukup luar biasa. Luar biasa ya, sangat signifikan. Fantastik sekali. Oh, luar biasa. Ini karena ada tim-tim yang handal, tim-tim hebat, ya wajar aja gitu. Makanya kalau Bang Tam sebelumnya itu sebagai ketua tim strategis ya, yang suka mengatur strategi. Oh, dari kalangan aktivis nggak diragukan. Abang sebagai jurkam, saya sangat saya mau katakan buat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sekali lagi nggak salah, karena saya belajar orasi aja dari Bang Ami gitu. Gimana gitu saya pada saat kalau misalkan lihat saya di podium gimana cara komunikasinya, itu saya belajar karena guru saya ini, wajar aja gitu. Memang di kampanye itu kita tidak boleh mengandalkan menyerang atau makar kita cuma menjual janji. Tapi paling tidak kampanye itu adalah pendidikan yang bisa membangkitkan kesadaran orang. Betul. Kesadaran itu bukan cuma kesadaran kritis, tetapi harus juga kesadaran militan. Iya. Sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, ya mereka bisa tentukan bahwa inilah pilihan ideal yang bisa mewujudkan harapan dan cita-cita mereka. Ya baik. Terus Bang, kalau misalkan Abang lihat gimana sih geliat anak muda di Halbar itu sendiri, geliat mereka untuk dalam menginginkan untuk perubahan di Halbar gitu loh Bang. Memang saya lihat di periode kemarin petahana yang ini punya itu ruang dialogis bagi anak muda itu praksis tidak ada gitu. Hampir tidak ada. Praksis tidak ada gitu. Ruang dialogis dengan anak muda itu sangat tidak ada. Nah, ini ada kesenjangan komunikasi sehingga terkadang gagasan-gagasan kritis kita itu dipandang sebagai bagian dari oposisi. Padahal dalam dunia demokrasi kita butuh pikiran-pikiran kritis dalam rangka untuk menyambung gerbong demokratisasi. Konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung itu butuh ruang dialogis. Kekuasaan menutup ruang dengan para stakeholder dalam rangka untuk sumbangsi pikir, saya kira ini adalah sebuah kegagalan komunikasi yang tidak bagus. Nah, saya berharap ke depan di Pak James dan Pak Jufri ruang-ruang dialogis itu harus dibuka. Dengan siapa saja, karena kita juga butuh masukan, kita juga butuh input dalam rangka untuk sama-sama membenahi Halmahera Barat. Terkadang masukan-masukan dari bawah, arus bawah itu juga harus dilihat sebagai sebuah pertimbangan. Kegagalan petahana kemarin karena akses komunikasi itu terlalu dikunci rapat. Dikunci rapat ya Bang ya? Dikunci rapat. Kalau toh Abang sampaikan tadi bahwa ada kesenjangan antara pemuda dengan petahana kemarin ya di pemerintahan kemarin. Nah gimana kalau misalkan ada kesenjangan begitu dalam cermatan gimana partisipasi pemuda dalam aspek pembangunan, karena kalau misalkan ada kesenjangan gimana gitu. Tapi kan pasti ini pemuda kan dia punya semangat gitu. Memang kalau di Halmahera Barat yang saya sampaikan hampir ruang dialogis itu kemudian tertutup oleh kalangan muda. Sampai pilihan-pilihan demonstrasi jalanan itu dipakai. Bahkan yang petahana ini juga dalam 5 tahun itu tidak pernah, misalnya orang demo tidak pernah ketemu sama massa gitu. Artinya
kalau tipikal pemimpin yang alergi dengan Iya. tuntutan dengan gerakan massa kayak begitu, maka bisa dipastikan tipikal pemimpin yang model itu kan sakit gitu, Gitu. alergi dengan suara massa ya. Bagi kami bupati dan wakil bupati itu figur publik, paling tidak apapun tuntutannya, bagaimana model gerakannya ya harus disikapi, Iya. harus berani. Bisa dibayangkan misalnya soal gaji kepala desa yang tidak terbayarkan, sampai kepala desa juga turun demo di Serius bang, ada Serius. gaji kepala desa yang tidak terbayarkan. Kepala desa turun demo dan ngamuk di kantor bupati. Ya bupatinya tidak ada gitu. Berikut juga misalnya ada banyak gitu, ada banyak case yang terjadi di Halmahera. Makanya saya pikir ini menjadi catatan penting bagi Pak James dan Pak Jufri, bahwa apapun tuntutan masyarakat, mau dia dalam bentuk anarki model apa, ya paling tidak harus didatangi dan harus disikapi secara dialogis. Iya. Karena ini juga kalau ketika ruang dialogis tidak terbuka, saya pastikan kebuntuan itu pasti terjadi dan sulit kita mengidentifikasi perubahan itu. Betul sekali. Terus bang, kalau tantangan anak muda sebenarnya apa sih khususnya untuk Halbar dan Maluku Utara ya keseluruhan bang? Memang tantangan anak muda saat ini ya, kita kalau istilah kawan-kawan yang lain, kita tidak butuh uang, tapi kita butuh ruang. Butuh ruang, bukan butuh uang ya. Apalagi mahasiswa yang idealisnya terjaga. Kita tidak terlalu butuh uang, tapi kita butuh ruang, karena anak muda itu kan tampil dengan ekspresi inovatifnya. Iya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ketergantungan di anak muda ini kan, pertama ketergantungan pada sektor kekuasaan itu tinggi. Iya. Sementara sektor real dan sektor swasta itu kurang digarap. Iya. Apalagi ini yang saya ingin bilang, bahwa ruang-ruang produktif itu harus diberikan kepada anak muda, ruang-ruang dialogis itu, karena sekali lagi anak muda itu uang itu tidak terlalu, mereka cuma butuh ruang yang bisa mereka ekspresikan kemampuan kreativitasnya, inovatifnya dalam rangka untuk peningkatan kemampuan pemuda itu. Baik. Nah, Oke baik, abang ini kan representasi daripada anak muda yang menjadi tim pemenangan ya di Pak James dan Pak Jufri. Ketika sebagai jurkam dan tentunya turun ke lapangan, tadi abang sampaikan bahwa turun ke 100 berapa desa tadi? 75 desa. 175 desa ini cukup besar loh, cukup banyak dan sangat banyak, dan tentu banyak sekali begitu varian ya, permintaan harapan dari masyarakat itu sendiri. Yang paling condong yang abang lihat di tengah masyarakat ketika turun ke sana, apa sih yang menjadi harapan dasar gitu? Paling tidak ada kualitas pendidikan harus juga diperhatikan. Oh, kualitas pendidikan. Kualitas kesehatan juga harus diperhatikan. Kemudian infrastruktur dasar, Iya. jalan, jembatan, sekolah yang harus secepatnya dibenahi, secepatnya diperbaiki. Di Halmahera Barat, saya melihat bahwa pembangunan begitu banyak. Bangun sekolah, bangun jembatan, bangun macam-macam. Tetapi pembangunan itu tidak disertai oleh pertumbuhan. Oh. Anggaran begitu banyak untuk membangun bangunan, tetapi tidak disertai dengan pertumbuhan yang ada. Sehingga anggaran itu habis percuma karena tidak punya studi kelayakan yang jelas. Saya contohkan misalnya ketika membangun pasar di Halmahera Barat ya. Iya. Pasar hampir dibangun serentak gitu. Tetapi sampai saat ini sudah hampir 1 tahun lebih, pasar-pasar yang dibangun itu tidak difungsikan sekarang. Sampai Oh. nah, makanya kan semangat membangun itu ada karena ada anggarannya, tetapi mereka tidak berpikir apa dampak pertumbuhan. Okay. Ini yang saya juga sampaikan sebagai bagian dari rekomendasi di Pak James dan Pak Jufri. Sekali lagi, membangun itu harus punya studi kelayakan. Iya. Harus ada punya kajian ekonominya. Kira-kira orang membangun ada punya efek tumbuh tidak? Kalau dia tidak punya efek tumbuh, kita percuma membuang anggaran yang begitu banyak. Ada persoalan-persoalan lain menyangkut dengan kemaslahatan masyarakat yang bisa kita dorong dalam rangka untuk percepatan
tumbuh lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat, Bang. Tadi saya kutip di pertama, yang pertama itu pendidikan ya, Bang ya, Pendidikan, ya. dan kesehatan yang kedua. Emang untuk pendidikan dan kesehatan di sana masih minim ya? Bukan soal minimnya, tapi memang distribusi pengajar ya. Terkadang juga di daerah-daerah terpencil itu juga kurang tenaga pengajar. Baik. Sementara tumpuan di kota itu kadang sampai guru berlimpah. Yang di desa-desa. Makanya kan paling tidak ke depan bukan sistem tata kelola pendidikan itu juga harus dimaksimalkan. Distribusi guru juga harus ini. Iya. Jangan sampai satu sekolah pun ada dua guru, sementara di tempat lain di Rolo misalnya Hampir tidak ada ya. Di perkotaan ya gurunya bertumpuk. Betul. Nah, saya kira ini juga harus menjadi catatan penting. Baik. Karena biar bagaimanapun kualitas pendidikan itu akan sangat menunjang pertumbuhan indeks pembangunan kita. Iya, benar. Karena memang kalau pendidikan itu ya sangat dibutuhkan ya. Kalau membangun yang lain, pendidikan dulu awalnya gitu. Sumber daya manusia harus dulu ditingkatkan, SDM-nya ditingkatkan. Baik, Bang, closing statement, Bang. Ada pesan untuk pemuda, untuk masyarakat, gimana, Bang? Kalau saya soal pemuda, memang setiap orang akan memiliki zamannya. Setiap zaman akan memiliki orang. Tetapi paling tidak dalam catatan sejarah anak-anak muda ya, saya kira di Maluku Utara itu ada pemuda-pemuda yang hebat. Kita bisa lihat misalnya pemuda-pemuda yang dulunya misalnya yang mendorong pemekaran Provinsi Maluku Utara 1958. Iya. Juma Puasa, Hasan Esa, Hasan Bosori, ya anak-anak muda yang punya semangat di zaman yang luar biasa, dengan tantangan yang luar biasa. Mereka mampu menunjukkan kepada kita generasi saat ini bahwa mereka juga luar biasa sama zaman. Mungkin di saat ini juga kita punya tantangan juga berbeda, ya. Tetapi paling tidak kita tidak boleh kalah dengan mereka. Iya. Paling tidak, walaupun zaman begitu cepat, tetapi paling tidak kita harus menjadi pemuda-pemuda yang bisa berada pada zamannya dan menjadi pemenang pada zamannya. Tantangan kita saat ini adalah arus informasi begitu cepat. Nah, makanya kan paling tidak gagasan-gagasan kreatif, pikiran-pikiran kreatif anak-anak muda itu juga bisa secepat itu juga dalam rangka untuk menyelaraskan anak-anak muda ke depan. Saya kira kita punya frame berpikirnya seperti itu. Baik, terima kasih ya, Bang. Itulah harapan para pemuda dan masyarakat ya, khususnya yang ada di Halmahera Barat. Luar biasa, Bang. Bang, insya Allah kita akan diskusi di lain kesempatan, curah gagasan ya, di lain kesempatan. Saya menunggu kehadiran Abang lagi. Saya dengar-dengar nih, mungkin kita akan membahas bagaimana itu Maluku Utara khususnya di Halmahera Barat mendorong Banau sebagai pahlawan nasional, ya Bang ya? Insya Allah ya Bang ya, kita akan diskusi ya. Dalam ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Bang atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.